Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Tatina sebagai host episode kali ini. Sobat N21, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik dan pastinya sangat relevan bagi orang tua, yaitu tentang kesehatan anak di era modern. Untuk itu, kami sudah hadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Beliau merupakan dokter umum kami, yaitu Dr. Dani Marta Pradipta. Selamat datang kembali, dokter. Selamat siang Mbak Salma. Siang, dok. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik, Alhamdulillah. harus baik. Iya. Iya, Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan anak di era modern ya, dok. siap. Kita sudah merangkum beberapa pertanyaannya. Kita langsung saja ya, dok. Kita mulai dari dasar dulu, yaitu tentang pentingnya imunisasi. Nah, banyak orang tua yang masih bertanya-tanya, seberapa penting sih imunisasi itu pada anak, dok? Oke. Ya, benar Mbak ya, ini benar-benar dasar basic karena imunisasi itu jadi mungkin sebelum kita ngobrol jauh terkait kesehatan anak, itu sebagai orang tua kita harus mempersiapkan anak itu dari zaman di kandungan dulu. Kan kalau ngomongnya dasar berarti dari zaman kandungan dulu. Nah, dari mulai kandungan itu nanti kita harus sering-sering kontrol rutin. Sekarang kan alhamdulillah pemerintah kita terkait ibu hamil dan anak sudah cukup sedikit lebih peka dibanding sebelumnya. Jadi bisa kontrol, bisa USG di puskesmas, bisa melihat perkembangan janin, karena itu nanti akan mempengaruhi kesehatan anak juga. Jadi ada namanya istilahnya 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama itu dari mulai kehamilan. Artinya dari mulai hamil 0 minggu sampai apa namanya, sampai usia sekitar 2 sampai 3 tahunan itu, atau 1000 hari, dari kandungan sampai sudah lahir. Nah, itu harus disiapkan. Dari mulai nanti suplemen saat ibunya hamil, sampai nanti ketika udah lahir, yaitu vaksinasi. Nah, masuk ke vaksinasi, vaksinasi atau imunisasi, itu dari mulai hari ke-0 sudah dapat, Mbak, atau hari ketika lahir jebret, itu, nah, lahir normal maupun sesar sama aja semua langsung dapat. Makanya ketika kita sebagai dokter atau tenaga medis termasuk di N21 Gemilang ini kan juga melayani persalinan. Kita selalu edukasi bahwa kita mengikuti melaksanakan program pemerintah dan program medis yaitu imunisasi. Itu harus kita inform konsen di awal Mbak Salma. Karena pernah kejadian saya di Magelang ini dulu ada pasien apa namanya, saya tidak perlu menceritakan latar belakangnya, tapi dia menolak imunisasi. Jadi ketika kita mau persalinan, kebetulan waktu itu istrinya sedang hamil besar, kita mau proses persalinan spontan atau normal, bayi udah mau lahir tapi orang tua masih tanda tangan penolakan imunisasi. Jadi kita bingung gitu. Kita jadi melahirkan bayinya tapi apa namanya, nanti dia penolakan untuk imunisasi. Walaupun memang imunisasi itu adalah hak dari orang tua. Namun, apa sih Dok pentingnya imunisasi? Nah, masuk ke pertanyaannya tadi. Nah, pentingnya imunisasi itu banyak Mbak, banyak sekali. Mungkin sedikit menjawab jawaban saya ke bapaknya itu yang kebetulan kan, menurut agamanya imunisasi itu tidak baik. Nah, akhirnya saya karena beliau ngomongnya agama, ya saya harus menjawab dengan agama. Karena di agama Islam sendiri, kebetulan saya muslim, alhamdulillah saya muslim, apa namanya, di muslim kan sudah dijelaskan bahwa kita tuh harus lebih baik menghindari, lebih baik mencegah, banyak di Quran di surat-surat Al-Quran dan hadis ada banyak, kutipan bahwa lebih baik mencegah daripada, kita binasa gitu. Ada di surat, banyaklah. Nah, itu salah satunya yaitu dengan vaksinasi. Apa yang kita cegah? Banyak. Jadi dari mulai hari ke-0 tadi kita lahir, kita ngomongnya rute, timeline. Hari ke-0 lahir, kita langsung disuntikkan vaksin, di lengan kita yaitu vaksin BCG, gitu. Jadi apa namanya, vaksin BCG atau vaksin, eee, apa namanya, mohon maaf, salah. BCG itu di bulan pertama. Jadi ketika kita lahir jebret, kita divaksin hepatitis B. Jadi happy 0 istilahnya atau hepatitis B di lengan. Nah, nanti, hepatitis B buat apa, Dok? Jelas vaksin hepatitis B ya untuk menghindari kita hepatitis B. Karena virus hepatitis B itu penularannya cukup banyak. Bisa dari darah, bisa dari suntik, bukan dari makanan tapi ya. Dia dari, darah biasanya. Nah, itu dicegah dengan vaksin hepatitis B tadi. Dari hari ke-0, nanti bulan pertama masuk vaksin BCG, atau di podcast sebelumnya kalau Sobat Endo 1 Gemilang nonton kan
ada podcast dengan Dokter Bima yang membahas dengan TB. Nah, itu vaksin BCG itu untuk menghindari TB, untuk mencegah TB. Tuh, jadi dan nanti banyak urutannya. Tuh, jadi vaksinasi itu penting banget untuk mencegah berbagai virus, bakteri, dan kuman-kuman yang banyak. Dan itu setiap negara bisa berbeda-beda. Makanya kita harus berkibat dengan kementerian kita, Kementerian Kesehatan dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena mungkin ada saya pasien yang dia itu orang luar negeri ke sini, lahir di sini, dan saya nanya, nanti anak ini besarnya mau di mana? Kalau besarnya di Indonesia ya vaksinnya harus ikut Indonesia gitu. Karena eh, apa namanya, negara atau lingkungan itu juga mengaruhi dari penyakitnya itu sendiri. Oke. Nah, apakah imunisasi dasar itu cukup, Dok? Atau perlu tambahan seperti vaksin rotavirus dan influenza? Ya, benar. Jadi vaksin dasar alhamdulillah alhamdulillah Mbak, Salma, pemerintah kita tuh update. Jadi update-nya, eee, vaksin-vaksin dasar itu semakin lama semakin berkembang atau semakin banyak ditambahkan yang gratis-gratis itu. Jadi kita ngomongnya vaksin dasar ini alhamdulillah kan sudah digratiskan sama pemerintah. Artinya pemerintah benar-benar mendukung kesehatan anak, pencegahan penyakitnya pada anak-anak. Jadi vaksin dasar itu sudah bagus, sudah penting, dan sekarang alhamdulillah PCV mulai tahun 2024 kalau nggak salah, 2023, 2024 itu sudah diwajibkan atau digratiskan juga. Yang mana dulu padahal waktu waktu sebelum ini vaksin PCV atau pneumokokus pneumovirus itu mahal, cukup mahal. Dulu kan anak pertama saya itu masih belum gratis waktu itu, Ya. vaksin ya lumayan, lumayan, wow, masya Allah gitu. Tapi alhamdulillah anak kedua sudah pakai program pemerintah gratis, jadi sangat membantu. Artinya satu, pemerintah sudah membantu sebanyak ini, rugi kalau tidak dimanfaatkan. Kedua, ini bukan kita harus melihat sudut pandang bahwa ini bukan digratiskan, tapi ini untuk kebaikan kita. Jadi kebaikan kita, kebaikan anak kita. Kan anak itu adalah titipan dari Allah, dari Tuhan. Kita harus menyayanginya ya. Bentuk kasih sayang kita dari awal lahir adalah selain persiapan mental, finansial, dan lain-lain, ya dengan vaksinasi tadi supaya anak tumbuh besar tidak sakit kayak gitu. Nah, tapi nih, Dok, terkadang orang tua itu sangat khawatir soal efek samping. Nah, apa yang bisa dokter sampaikan untuk menenangkan para orang tua di luar sana? Oke, sebelum ke efek samping saya sebenarnya tadi belum jawabnya, belum tambahannya, Oh iya, vaksin boleh tambahan tadi Dok, heeh. apa, cukup, sanksi dasar cukup atau tidak. Nah, vaksin tambahan itu juga penting Bapak Ibu. Jadi, Sobat Endo 1 Gemilang mungkin tahu vaksin tambahan yang masih belum belum masuk dari vaksin dasar. Jadi kalau teman-teman sekarang kan udah banyak ya, udah ada AI, udah ada Google lah, sesimpel Google, ketik aja tabel vaksinasi, nanti ada muncul tabel vaksinasi yang paling baru IDAI 2024. Itu sudah ada berapa, vaksin, kalau vaksinnya, ada vaksin dasar dan vaksin lanjutan. Nah, vaksin lanjutan yang mulai dari kayak JE, Japanese encephalitis, ada juga rotavirus, ada juga influenza. Penting nggak, Dok? Penting, jika bisa, jika mampu ya dilakukan nggak apa-apa. Karena untuk kesehatan anak. Karena seperti itu influenza itu kan divaksin 1 tahun sekali. Terus ada pertanyaan, "Dok, anak saya ada vaksin influenza tapi masih kena flu. Iya. Gimana tuh, Dok? Sebenarnya ngaruh nggak sih, Dok?" Ya, maaf. Jadi vaksin itu kan mencegah. Mencegah itu bukan berarti tidak terkena. Nah, tapi dengan kita vaksin, nanti simptomnya akan berkurang. Mungkin Sobat N21 Gemilang juga tahu kalau kita waktu zaman Covid, kita seheboh apa, kita sudah vaksin Covid sampai berkali-kali, sampai saya vaksin Covid itu 4 kali, 4 atau 5 kali, saya lupa, booster-nya 2 atau 3 kali. Tapi masih kena nggak? Ya bisa juga kena gitu, tapi ada tapinya. Tapi symptoms-nya atau gejalanya dia tidak seberat jika dia tidak vaksin, Oh. gitu. Jadi contoh, ada anak udah vaksin influenza nih misalkan, atau vaksin apa namanya, rotavirus. Rotavirus nanti diare ya, tetap bisa diare ya? Bisa, tapi gejalanya nggak berat. Dia dalam tanda kutip, mungkin kalau Sobat Endo 1 bilang mendengarkan podcast kita sebelumnya tentang kesehatan, dia cukup mencukup konsumsi obat stok di rumah aja Iya. sudah bisa sembuh gitu. Tidak perlu sampai rawat inap, kontrol ke dokter, dan lain-lain. Karena Anda udah divaksin, jadi gejalanya sudah hampir minimal. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu efek samping. Ada nggak, Dok, efek sampingnya vaksinasi itu? Nah, jadi kalau ngomongin efek samping, ketika kita, eee, ada satu dosen saya dulu bilang, obat itu kalau nggak ada efek sampingnya berarti bukan obat. Contoh apa? Kita minum air putih, ada efek sampingnya? Nggak ada. Jadi nggak haus. Nggak haus itu kan efek samping, gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada efek sampingnya, itu
bukan obat, tapi efek sampingnya minimal atau maksimal, minimal atau banyak gitu. Nah, kalau untuk vaksin-vaksin yang model-model terbaru sekarang ini, termasuk bahkan yang digratiskan oleh pemerintah itu juga udah sangat minimal, Mbak, vaksinnya. Mungkin, efek sampingnya mungkin cuman demam, tapi atau istilahnya KIPI ya, KIPII, kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi kebanyakan demam, ada yang gatal-gatal, ruam-ruam, tapi itu udah sangat minimal. Mungkin bisa dicek di, eee, statistiknya, apa namanya, data KIPI-nya itu udah sangat menurun dibanding sebelum-sebelumnya, gitu. Jadi ya, apa namanya, satu tergantung, imun anaknya juga ya. Cuman, alhamdulillah sekarang udah sangat menurun sih data KIPI itu. Jadi tidak perlu khawatir, bener. Bahkan mungkin kalau kita ngomongin tadi menyerempet ke terkait, eee, agama ya. Jadi di Islam sendiri kan kita bilang bahwa kita harus timbang nih, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Nah, menurut saya vaksinasi itu mungkin saya sedikit meluruskan bahwa akan lebih banyak manfaatnya dan sangat sedikit mudaratnya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti disuntik ada apanya lah, seperti dulu waktu Covid juga gitu kan, khawatir disisipi chips lah atau apalah gitu. Nah itu jadi, itu kekhawatiran-kekhawatiran itu yang sangat tidak perlu lah. Jadi karena ya kalau kita sayang sama anak kita, ya kita vaksin karena itu bener-bener, dalam tanda kutip saku ya, uang saku bukan uang saku ya, apa, bekal bekal kita ke anak kita supaya dia tumbuh sehat hingga besar nanti. Oke. Baik, Dok, ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang tumbuh kembang anak. Nah, ini langsung saja ya, biasanya orang tua tuh bingung ya, kalau anak kita tuh tumbuhnya nih, normal nggak sih? Nah, sebenarnya apa sih indikator anak dikatakan tumbuh dan berkembang dengan baik? Oke, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, wah Bapak Ibu sekalian nih, karena ngomongnya anak-anak kan pasti nontonnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu remaja, semoga juga sobat Enda satu Gemilang yang ada juga yang Gen Z yang persiapan punya anak itu juga boleh nonton ininya. Jadi, besok ketika kalian hamil, kalian hal pertama kan pasti harus kontrol ya, entah ke SPOG langsung, misalnya ke bidan atau ke puskesmas. Nah, itu kalian akan mendapatkan buku KIA, buku KIA Pink. Kalian periksa kehamilan di N21 pun juga langsung dapat buku KIA Pink. Buku pink istilah kami istilah buku pink atau buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Dari buku KIA nanti di halaman-halaman belakang itu sudah banyak sekali tabel-tabelnya, laki-laki dan perempuan, laki-laki warna biru, perempuan warna pink itu sudah banyak tabelnya, sudah banyak gambar-gambar, menerangkan tumbuh kembang usia, sesuai usia. Jadi, eee, makanya jangan sampai teman-teman kalau hamil tidak kontrol, dan kalau kontrol jangan lupa bukunya dibaca, karena itu buku sangat bermanfaat sekali, gitu. Nah, terus, kembali ke pertanyaan, apa namanya, sebenarnya mungkin kalau sobat Anda satu Gemilang pengen tahu, setidaknya jangan sampai, kata kuncinya adalah setidaknya jangan sampai kena red flag. Red flag itu adalah misalkan tinggi badan dia tidak nambah dalam beberapa kurun waktu. Jadi kalau di grafiknya nanti mungkin sedikit membantu untuk membaca grafiknya. Jadi ketika grafik itu ada standar deviasinya, persentilnya, ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, normalnya gimana? Normalnya di min 1 sampai min 1 sampai plus 1. Jadi di bawah 0 itu masih normal. Nah, nanti dievaluasi tiap bulan. Tiap bulan dia flattering atau enggak. Flattering itu dia tergantung lurus terus atau dia naik sesuai grafiknya atau dia malah turun, melandai. Nah, itu kalau dia flattering lurus atau dia apa namanya, malah turun, nah itu udah mulai red flag atau bahaya. Nah nanti atau misalkan dia pertama kali periksa nimbang loh kalau udah di bawah min 2 SD tadi persentilnya, nah itu berarti udah harus masuk red flag juga. Itu kalau ngomongin pertumbuhan. Kan kalau angka-angka setinggi badan, berat badan itu kan ngomongin pertumbuhan, lingkar kepala itu. Nah itu nanti dilihat tabelnya, karena kalau saya ngomong berapa-berapa sentinya kan beda usia beda. Makanya nanti kalau pengen konsultasi mungkin bisa, langsung datang ke N21 atau bisa langsung via Instagram atau YouTube-nya ya. Iya. Nah nanti, kita bisa bantu bacakan. Nah atau misalkan perkembangan, nah nanti perkembangan juga ada, contoh sederhana anak umur 3 sampai 6 bulan, itu ketika, ini yang sering ini, yang sering terjadi di masyarakat adalah terutama di apa namanya, di kampung ya biasanya ya, Iya. kayak di daerah rumah saya kan daerah kampung ya, itu, "Wah anaknya anteng," kalau bahasa Jawa gitu, "Wah Iya. anaknya giem, enak ini anaknya nggak rewel," tuh. Nah, itu sebenarnya tanda tanya.
anaknya agak rewel, anaknya diem tuh, karena emang, psikologi anaknya seperti itu, atau bisa juga karena dia sebenarnya perkembangannya nggak bagus. Jadi satu, misalkan ada anak umur 6 bulan, seharusnya dia digendong atau diambil orang asing atau melihat orang asing itu nangis atau setidaknya wondering lah, "Itu siapa?" Nah, ini dia anteng aja, diambil orang anteng aja. Nah, itu juga salah satu tanda tanya, berarti dia belum bisa mengenal orang, karena dia belum bisa mengenal orang, kayak gitu. Terus misalkan, ada suara kencang atau disapa atau dipanggil namanya, dia nggak noleh di usia-usia 3 sampai 6 bulan tadi, berarti juga udah mulai red flag nih. Dia berarti belum bisa ada sesuatu nih, gitu. Makanya ketika bayi habis lahir kan wajib kontrol ke dokter, salah satunya adalah dicek juga nanti telinganya atau apa, kayak gitu. Ya bagus, apa namanya, makanya soalnya semua indera itu kan mempengaruhi perkembangannya tadi. Mmm, Jadi perlu diingat lagi kalau ngomongin masalah tumbuh kembang anak, ngomongin masalah makanan anak, itu satu kalimat dari saya adalah, anak itu bukan tubuh kita versi mini.